Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di materi teknik jalan raya. Oke, kita mulai saja. Penampang melintang. Nah, apa itu penampang melintang? Jadi pengertian dari penampang melintang adalah potongan suatu jalan tegak lurus yang pada as jalannya, sehingga menggambarkan bentuk serta susunan bagian-bagian jalan pada arah yang melintang. Jadi potongan melintang jalan akan dapat memperlihatkan dari bagian-bagian jalan tersebut. Apa saja bagian-bagian jalan? Nah, kita bagi menjadi beberapa. Yang pertama, bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas. Antara lain, jalur lalu lintas, lajur lalu lintas, bahu jalan, trotoar, dan median. Berikutnya, bagian yang berguna untuk drainase jalan. Saluran samping, kemiringan melintang jalur lalu lintas, kemudian kemiringan melintang bahu, kemudian kemiringan lereng. Selanjutnya, bagian jalan bangunan pelengkap, yaitu kerap dan pengaman tepi. Kemudian bagian jalan untuk konstruksi jalan, lapisan permukaan, lapisan pondasi atas, lapisan pondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Nah, bagian-bagian jalan tersebut ada beberapa kategori atau istilah ya, daerah manfaat jalan, damaja, daerah milik jalan, damija, dan daerah pengawasan jalan, dawasja. Nah, kalau mendengar istilah ini, kalian akan lebih mengerti. Penampang melintang jalan tanpa median. Nah, tampak seperti di layar, seperti ini. Kemudian yang penampang melintang jalan dengan median, seperti ini. Nah, ini di sini ada mediannya. Apa itu jalur lalu lintas? Yaitu keseluruhan bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas jalan. Nah, itu definisi dari jalur lalu lintas yang dipakai untuk transportasi. Betul sekali. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur atau lane kendaraan. Jumlah lajur minimal untuk jalan dua arah adalah 2. Jadi jumlahnya lajur harus 2 minimal. Dan pada umumnya disebut sebagai jalan 2 lajur 2 arah. Jalur lalu lintas untuk satu arah itu minimal terdiri dari 1 lajur jalan. Untuk lebar jalur lalu lintas tidak boleh lebih kecil daripada lebar maksimum kendaraan yang diizinkan melalui jalan tersebut. Dan sebaliknya, tidak boleh terlalu lebar. Lebar lajur lalu lintas yang terlalu lebar lebih dari 3,75 meter itu tidak baik ya diperuntukkan, karena apa? Menimbulkan kesan jalur jalannya tampak lajurnya kelihatan banyak dan juga memboroskan. Nah, lintasan kendaraan yang satu tidak mungkin akan dapat diikuti oleh lintasan kendaraan lain dengan tepat. Lajur lalu lintas tidak mungkin tepat sama dengan lebar kendaraan maksimum untuk keamanan dan kenyamanan setiap pengemudi. Jadi membutuhkan ruang gerak antara kendaraan. Ketika lebar kendaraan dengan lebar lajur itu kurang ideal, maka kurang aman dan kurang nyaman. Untuk lintasan kendaraan sangat tidak mungkin dibuat tetap sejajar sumbu lajur lalu lintas, karena kendaraan selama bergerak akan mengalami gaya samping seperti tidak ratanya permukaan, gaya sentrifugal di tikungan, atau gaya angin akibat kendaraan lain yang menyiap. Beberapa ketentuan untuk lebar jalur lalu lintas. Lebar kendaraan penumpang pada umumnya bervariasi antara 1,5 meter sampai 1,75 meter. Kemudian lebar kendaraan rencana untuk mobil penumpang adalah 1,7 meter dan 2,5 meter. Untuk kendaraan rencana truk atau bis atau semi trailer. Lebar lajur lalu lintas itu menentukannya harus ditambah ruang bebas antara ukuran kendaraan yang satu dengan yang lainnya. Kemudian pada jalan lokal dengan asumsi diperuntukkan kecepatan rendah, lebar jalan minimum 5,5 meter. Ini ukurannya 2 kali 275 meter.
jadi 2 lajur. Jalan arteri yang direncanakan untuk kecepatan tinggi mempunyai lebar lajur lalu lintas lebih dari 3,25 meter. Namun sebaiknya ukurannya untuk jalan arteri 3,5 meter. Perkerasan jalan adalah campuran antara agregat dan bahan ikat yang digunakan untuk melayani beban lalu lintas. Agregat yang dipakai ya, beberapa agregat yang dipakai antara lain batu pecah, batu belah, batu kali, atau batu yang lainnya. Nah, untuk bahan ikat yang dipakai ada beberapa yaitu aspal dan semen. Kalau tanah liat jarang sekali sekarang. Untuk lapisan perkerasan jalan dibagi 2 kategori. Lapisan perkerasan lentur atau fleksibel pavement, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikat. Kemudian lapisan perkerasan kaku atau rigid pavement, perkerasan yang menggunakan bahan ikat dengan semen Portland atau Blackstone, menggunakan tulangan atau tanpa tulangan ya. Itu termasuk lapisan perkerasan kaku. Pemiringan melintang jalur lalu lintas di jalan lurus itu diperuntukkan untuk kebutuhan drainase jalan. Kebanyakan diperuntukkan untuk drainase. Kemiringannya antara 1,5% sampai 3%. Dan untuk lapisan permukaannya, bahan pengikatnya itu dapat digunakan seperti aspal atau semen. Sedangkan untuk jalan yang lapisan permukaannya belum menggunakan bahan pengikat, seperti jalan berkerikil gitu ya, makadam, kemiringan melintang dibuat sebesar 5%. Median, apa itu yang dimaksud dengan median? Suatu jalur yang memisahkan 2 lajur lalu lintas yang berlawanan arah. Untuk jalan yang memiliki 4 lajur atau lebih pada lalu lintas 2 arah itu pasti diperlukan median. Adapun fungsi dari median itu sendiri, yang pertama menyediakan daerah netral, daerah bebas ya. Kedua, menyediakan ruang untuk berputar. Ketiga, menyediakan ruang untuk kanalisasi. Keempat, menyediakan ruang perlindungan bagi pejalan kaki. Nah, ini untuk pengguna sepeda tidak direkomendasikan ya, tapi untuk pejalan kaki biasanya kurang diperhatikan. Mengurangi silaunya sinar lampu dari kendaraan yang berlawanan arah. Memberikan kenyamanan bagi pengendara. Jadi itu macam-macam fungsi median. Dan banyak lagi. Lebar minimum median 1,5 meter. Kemudian 5-7,5 meter. Nah, itu untuk kendaraan yang berbelok untuk putaran. Kemudian 6-9 meter itu untuk kendaraan yang berlawanan ya, 2 arah. Lalu 9-21 meter itu yang diperuntukkan adanya fasilitas putaran atau yang lajurnya lebih dari 2. Nah, ini beberapa standar klasifikasi untuk standar lebar minimum median tipe kelas 1 dalam kota, luar kota ya. Bisa dilihat lebar minimumnya untuk tipe kelas 1 2,5, tipe 2 lebar minimum khususnya 1. Beberapa bentuk median yaitu depressed median atau median yang bentuknya lebih rendah dari perkerasan jalannya, yang juga dapat difungsikan sebagai drainase samping. Nah, ini biasanya ukurannya cukup lebar. Elevated median, nah ini median yang dibentuk
memiliki elevasi lebih tinggi dari permukaan jalan dan biasanya ukurannya agak kecil. Kemudian fused median yaitu median yang dibentuk dengan posisi tinggi permukaannya setinggi permukaan perkerasan. Nah, berikutnya garis pembatas median. Jadi diperlukan perencanaan juga untuk garis pembatas median ya, untuk membedakan permukaan jalan dengan permukaan median. Jadi memberikan pembeda sebagai pertanda. Jadi marka memanjang berwarna putih atau kuning pada tepi dalam perkerasan atau crack. Dan lebar garis dari tepi dalam perkerasan itu dibedakan atas beberapa klasifikasi menurut tipe kelas jalan. Nah, tipe kelas 1 lebar marginal stripnya 0,75 meter. Untuk tipe 2 kelas 2 lebar strip mediannya 0,5 meter. Baik, berikutnya bahu jalan ya. Bahu jalan adalah daerah yang disediakan di tepi luar jalan antara lapis perkerasan dengan kemiringan badan jalan atau talut. Dan bahu jalan memiliki kemiringan yang fungsinya untuk mengalirkan air dari permukaan jalan agar tidak tergenang di jalan. Dan fungsi lainnya adalah memperkokoh konstruksi jalan. Macam bahu jalan ada bahu lunak, bahu diperkeras ya. Bahu lunak soft shoulder, bahu diperkeras hard shoulder. Kemudian lebar dari bahu jalan itu sendiri itu tidak terlalu sempit. Nah, estimasi ukuran jika jalan tersebut intensitasnya rendah 1,5 sampai 2 meter, dan jika intensitasnya tinggi lebar bahu jalannya 3 meter. Nah, ini ada tabel lebar bahu kiri minimum karena kita di lajur kiri. Nah, kemudian di lajur kanan itu yang diperuntukkan untuk bahu kanan ya, minimum. Bisa dibaca sendiri. Kemiringan bahu seperti halnya pada lapisan permukaan itu fungsinya mengalirkan air dari permukaan jalan yang tergantung dari tipe dan jenis perkerasannya atau ada tidaknya crack. Tabel kemiringan bahu ya, kalau jenis perkerasannya aspal tanpa crack 3% sampai 4%, dengan crack 2%. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.